Swastiastu. Om Hawidunamastu Namasidam. Om Siddharastu Tadastu Namaswaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kehadapan ide Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa sudah sepatutnya kita panjatkan, karena atas perkenan beliau semata kita masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan untuk dapat bertemu dalam kanal channel Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam acara Dharma Wacana. Pada hari ini saya, Iwayan Artana, akan mengambil judul yaitu tentang damai dalam keragaman. Bapak Ibu, Mas Dharma, dan para hadirin yang saya banggakan. Kita hidup di sebuah negeri yang indah dan kita cintai bersama, yaitu negeri Indonesia Raya ini. Negeri yang tidak dibangun dengan serta-merta begitu saja, tetapi dibangun dengan berbagai perbedaan, berbagai keharmonisan, sehingga melahirkan dari rajutan benang-benang yang berwarna-warni. Perbedaan suku, ras, dan agama menjadi sebuah tonggak dasar keragaman itu lahir menjadi sebuah kedamaian. Keragaman bukanlah sebuah kesalahan yang ataupun malapetaka yang harus ditekan dan dilenyapkan, melainkan sebuah desain agung yang harus kita cintai, kita hargai, dan yang diciptakan, diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Dewasa. Dalam ajaran suci Hindu, dalam Weda, tepatnya Atharva Weda, bab 12 ayat 1 pasalnya yang ke-45, dinyatakan bumi ini memikul beban berat banyak orang yang berbeda-beda dalam berbagai bahasa dan keyakinan-keyakinan yang berbeda pula, masing-masing sesuai dengan tempat dan tinggalnya. Sloka ini mengingatkan kita bahwa sejak ribuan tahun lalu kitab suci telah mengamanatkan bahwa bumi ini memang diciptakan untuk menampung keragaman. Tugas kita sebagai manusia bukanlah meredam perbedaan tersebut agar menjadi sama, melainkan bagaimana menyelaraskan perbedaan itu agar menciptakan sebuah keharmonian yang indah. Bagaimana kita bisa mewujudkan kedamaian di tengah perbedaan yang begitu tajam? Agama Hindu memberikan kita kompas moral yang sangat universal, yang sangat luar biasa melalui dua konsep utama, yaitu Tatwam Asi, yang artinya aku adalah kamu dan engkau adalah aku. Konsep ini begitu agung, begitu universal, mengajarkan kita tentang empati yang mendalam. Ketika menyakiti orang lain, berarti kita juga menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita menghina keyakinan orang lain,
kita juga sedang mengotori pikiran-pikiran dan jiwa kehidupan jiwa kita sehari-hari. Jika kita mampu mengimplementasikan tattwa asi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka gesekan konflik dan rasa benci akibat perbedaan akan sirna serta berganti menjadi rasa saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, Wasudaiwa Kutumbaka. Seluruh dunia adalah satu keluarga. Kita mungkin berbeda dalam cara berdoa, kita memiliki bahasa yang berbeda, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, garis keturunan pula yang berbeda, namun di hadapan Tuhan dan Ide Sang Dewasa, kita semua adalah bersaudara. Dalam sebuah keluarga wajar kita ada perbedaan pendapat, namun ikatan darah sebagaimana satu keluarga membuat selalu menemukan jalan untuk pulang dan berdamai. Dunia ini adalah rumah besar umat manusia, adalah saudara kita semuanya. Umat Dharma dan para hadirin pemirsa yang saya hormati, tantangan kita hari ini adalah maraknya egoisme, intoleransi, dan penyebaran berita hoax atau berita bohong yang sering kali membenturkan perbedaan demi kepentingan sendiri atau kepentingan sepihak. Sebagai umat Hindu yang cerdas dan bijaksana, mari kita jadikan perbedaan ini, berita ini, kita filter untuk menjadikan sesuatu yang indah dan harmoni, tidak sebaliknya untuk mengompori perbedaan itu menjadi sebuah api permusuhan. Kedamaian tidak akan datang dari langit dan turun dari langit begitu saja. Kedamaian harus diperjuangkan, harus dijemput melalui perilaku sehari-hari yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, yaitu Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha artinya 3 perbuatan yang harus kita benahi dan harus kita sucikan dan kita taat. Yang pertama, manacika, yaitu bagaimana cara kita berpikir yang baik, sehingga pikiran-pikiran yang baik itu kita tanamkan, kita tumbuh kembangkan menjadi sesuatu modal untuk kebaikan-kebaikan ke depan, sehingga perbedaan-perbedaan yang kita hadapi akan menjadi sebuah perdamaian dan kedamaian serta dalam kedamaian dalam keragaman. Yang kedua, wacika, yaitu berkata santun, menyejukkan hati orang lain dan tidak memprovokasi. Artinya, mari kita jaga perbedaan, mari kita jaga cara bicara kita, bertutur kata kita, menyampaikan argumentasi kita kepada orang lain, menyampaikan usul-usul dan masukan-masukan nasihat kepada kita, kepada orang lain, agar perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa kita jadikan sebuah keharmonian yang berwarna-warni, sehingga pada akhirnya menjadi sebuah keragaman dalam kedamaian yang indah. Yang ketiga, kayika, yaitu bagaimana cara kita untuk selalu berbuat baik.
melakukan sesuatu agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena pekerjaan-pekerjaan, perilaku-perilaku yang baik itu akan menimbulkan sesuatu yang harmoni. Sehingga mari kita wujudkan sebuah tonggak besar yang dicanangkan dari sejak zaman dulu demokrasi kita, yaitu bentuk gotong royong dan toleransi tanpa memandang sekat-sekat pembatas dan sekat-sekat perbedaan. Sehingga sifat gotong royong ini akan kita bangun dan kita kembangkan menjadi sebuah pembangunan untuk menjadikan toleransi antar umat beragama, sehingga perbedaan itu akan menjadi sebuah keragaman yang damai dan indah. Nah, demikian Bapak Ibu, Mas Dharma serta para pemirsa yang saya hormati. Yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi kita bersama untuk menciptakan dan mencintai perbedaan itu menjadi sebuah perdamaian yang kita harapkan di kemudian hari menjadi satu kesatuan yang berbahagia. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Salam. Namo Buddhaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.